Bang Minola, ini kan terkait caption Abang yang perihal terkait hukum orang tua yang sedang merayakan ulang tahun. Mungkin itu arahnya terkait taliatannya nggak datang nggak sih Bang soal ultahnya korban. Gitu. Arahnya. Sebenarnya kalau bicara tentang apa yang saya posting itu kan ini hanya sekedar mengingatkan ya. Jadi kalau bicara tentang sesi melawan lupa ini juga masih Oke. dalam bagian dari melawan lupa gitu ya. Jadi kita kan manusia biasa yang kadang-kadang mungkin suka lupa. Ya, saya juga sebagai manusia mungkin suka lupa dan kalau diingatkan sih nggak jadi masalah ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita adalah warga negara yang baik, ya, maka hendaknya perilaku kita juga itu sejalan dengan apa yang kita sampaikan, bahwa kita memang adalah warga negara yang baik. Nah, salah satu ciri warga negara yang baik itu adalah warga negara yang mentaati hukum, ya. Nah, hukum yang ditaati itu kan nggak boleh pilih-pilih juga, kan begitu ya. Artinya nggak mungkin mana yang kita rasa cocok dengan kita ikutin, mana yang kita rasa tidak sesuai dengan keinginan kita tidak ikutin. Itu bukanlah ciri dari warga negara yang baik ya, warga negara yang taat hukum. Nah, jadi saya juga ingin mengingatkan bahwa eh, perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya itu secara aturan hukum juga mengikat bagi para pihak yang membuatnya berlaku seperti undang-undang gitu loh. Ini sesuai dengan ajas Pacta Sunt Servanda gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian kita warga negara yang baik, warga negara yang taat hukum, maka semua hukum harus kita jalankan dan laksanakan, jangan pilih-pilih, termasuk di dalamnya adalah kesepakatan yang kita buat dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu perjanjian, karena ada Pacta Sunt Servanda tadi itu, ajas Pacta Sunt Servanda itu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berarti itu juga adalah hukum yang harus ditaati dan dihormati. Nah, jadi kalau misalnya kemudian di dalam eh, kesepakatan itu ya yang tertuang dalam perjanjian yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak itu tidak dicantumkan adanya syarat untuk adanya pertemuan antara anak dan ayah, bahkan berkumpul dengan antara anak dan ayah itu tidak ada syaratnya, dan di awal-awal perjalanan perjanjian itu memang demikian adanya, maka akan sangat aneh sekali dan tentu bertentangan dengan hukum jika kemudian kita masih memberikan syarat-syarat ya, syarat-syarat atas adanya pertemuan antara ayah dan anak atau berkumpulnya antara ayah dan anak. Ya, apalagi misalnya syarat itu hanya ditentukan oleh kita sendiri secara sepihak gitu loh. Itu tidak boleh. Secara aturan hukum tidak boleh. Ya, boleh tanya pakar hukum manapun pasti tidak akan boleh gitu. Karena kalau memang misalnya mau ada yang namanya itu perbaikan yang tadinya nggak ada syarat dan kemudian diinginkan dijadikan adanya syarat, itu harus juga atas dasar kesepakatan dan dibuatlah yang namanya adendum yang disepakati kembali oleh kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada adendum atas perjanjian pokok itu, kemudian tidak ada kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, lalu dengan egonya kita sendiri karena kita menganggap kita benar, kita berpikir lebih baik dari siapapun, kita berpikir apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya, hak kita gitu misalnya, terus kemudian kita bikin syarat, saya rasa kan itu bukanlah ciri ciri warga negara yang baik. Ya, jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan dalam postingan tersebut, dan memang saya teringat juga gitu bagaimana Ruben ngomong di dalam hari jadinya ya, yang satu tahun sekali orang memperingati hari jadinya kan begitu ya. Dia juga inginlah artinya itu menghabiskan apa namanya itu peringatan hari jadinya, masa-masa yang bahagia itu dihadiri oleh anak-anaknya kan begitu ya. Tapi ternyata ini juga tidak bisa terrealisasi karena syarat tadi itu. Syarat yang memang tidak diwajibkan, tidak diatur, dan itu bukanlah satu konsekuensi dalam suatu pertemuan yang diatur dalam materi 39. Apapun alasannya hari ini, sepanjang belum ada perubahan yang namanya adendum, kita tidak boleh secara sepihak untuk menentukan syarat dengan pertimbangan apapun. Jadi itu memang harus ada yang namanya
renegosiasi ulang dalam satu kesepakatan baru yang dituangkan dalam sebuah adendum, kan begitu. Jadi ini yang saya sorotin, ya ini yang saya sorotin. Kenapa harus ada syarat gitu loh misalnya. Nah, artinya kalau memang mengizinkan ya izin. Oke, anak-anak saya kirim misalnya dengan susternya gitu misalnya. Ya untuk menghadiri perayaan itu nanti misalnya kalau memang misalnya belum bisa nginep misalnya ya akan balik lagi dengan supir. Itu akan lebih bagus daripada misalnya oke, tapi ada syaratnya. Nah, makanya saya katakan gitu loh bahwa eh, mengizinkan dengan syarat itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Ya, saya kira semua ahli-ahli bahasa pasti setuju ya. Kalau izin ya izin gitu loh. Tapi kalau mengizinkan dengan syarat, berarti itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Jadi kita jangan berdebat lagi, misalnya mana buktinya, mana ininya. Ini kita retorika. Saya lelah yang seperti itu. Ya kita harus ngomongnya itu ya secara fakta apa adanya aja gitu loh. Tapi Syaratnya emang apa sih, Bang? syaratnya apa sih Bang kalau boleh tahu sampai akhirnya? Nggak bisa kami ungkapkan dalam hal seperti ini, karena artinya kan itu biarlah menjadi rahasia dari antara para prinsipal, antara S dengan Ruben saja gitu artinya. Karena kalau nanti misalnya kita bisa syaratnya, kita ngomong syaratnya, nanti fokusnya bukan mengenai masalah aturan pokoknya. Kita akan bias membahas masalah syaratnya dan kemudian akan jadi goreng-gorengan lagi dan ada pro kontra lagi. Jadi makanya saya tidak mau bicara tentang syaratnya. Tapi yang penting secara hukum, perjanjian yang tidak mensyaratkan sesuatu tidak boleh dijalankan dengan meminta syarat tertentu. Ya. Karena dengan adanya permintaan syarat tertentu itu artinya kata lain dari tidak mengizinkan. Tapi berarti dari awal tuh Koruben udah minta ke pihak sana untuk anak-anaknya ikut. Sudah pasti. Ya, sudah pasti artinya ada satu komunikasi Ruben ingin di hari jadinya yang akan dirayakan 1 tahun sekali itu anak-anak ada. Ya, tapi kemudian oke gitu ya. Di depannya seperti itu, oke gitu. Mungkin sama sus gitu ya, mungkin saya juga ikut gitu loh. Tapi nah ada syaratnya. Jadi itu yang saya katakan bahwa kita nggak bisa membuat syarat sendiri sementara dalam kesepakatan yang sudah tertuang dalam perjanjian dan menurut ajas Pacta Sunt Servanda perjanjian yang dibuat itu kan mengikat layaknya undang-undang gitu loh. Jadi artinya nggak bisa kita bikin syarat sendiri tanpa disepakati oleh pihak yang lain gitu loh. Dan kalau memang pihak yang lain itu sepakat, maka perjanjian itu juga harus diadendum. Karena kalau nggak diadendum kan nggak ada perubahannya. Undang-undang kan juga begitu. Kalau undang-undang itu dianggap sudah tidak lagi mewakili apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan tidak lagi bisa mengatur ketertiban seperti apa yang diinginkan oleh undang-undang itu kan makanya akan direvisi undang-undangnya di DPR kan gitu. Ada perbaikan, ada perubahan kan begitu. Jadi ini kan maunya kan tidak ada revisi, tidak ada kesepakatan baru yang diperbaiki, nggak ada adendum. Dia menentukan sendiri menurut kacamatanya sendiri. Ini kan yang nggak boleh. Ini nggak boleh. Berarti akhirnya kemarin di Instagram story itu Ruben masang foto sama 2 anak perempuannya, tapi kayak emang prihatin nggak sih maksudnya dia di hari bahagianya berharap perasaan. Orang yang punya perasaan pasti akan prihatin. Ya, orang yang punya perasaan pasti akan prihatin bahwa keinginan seorang ayah untuk bersama dengan anaknya di hari jadinya pun itu tidak terrealisasi karena ada hal-hal yang tidak seharusnya diberlakukan tapi diberlakukan ya sehingga akhirnya tetap Ruben menghadirkan anaknya dalam bentuk iya prihatin. Orang yang punya hati pasti prihatin. Tapi kalau misalnya orang yang melihatnya dari kacamata yang lain menurut dia oh ya norak lah inilah berlebihan. Tapi memang itu sesuatu yang kita yang punya perasaan harus prihatin. Makanya saya katakan bahwa apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka di hari kemerdekaan ini kan gitu artinya. Termasuk merdeka dari rasa rindu. Berarti Ya. surat gak sih Bang? Kenapa? Sedih gitu dengan tidak bisa bertemu apalagi ada syarat harus dipenuhi. Ruben itu bukan orang yang suka membagi-bagi apa namanya itu isi hatinya itu ke banyak orang gitu. Ya dia bukan orang yang curhat sana ngomong sini untuk cari dukungan enggak. Gitu. Dia cuma bilang saja gitu loh. Menurut Abang seperti apa? Bahwa saya sudah minta anak-anak untuk hadir di hari perayaan hari jadi saya. Oke, tapi ada syarat. Ya berarti kan nggak oke kalau ada syarat. Karena syarat itu kan sesuatu yang tidak diatur di dalam perjanjian pokoknya gitu loh. Di angka 39 itu. Yang saya tahu seperti itu rule of law-nya. Ya mungkin nanti ya orang lain akan berpendapat bla 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 silakan. Tapi yang pasti secara normatif bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kalau ingin
ada perubahan, kemudian ingin ada revisi, maka itu harus disepakati juga oleh para pihak dan dituangkan dalam adendum. Kan begitu. Tapi ini kan tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi makanya janganlah kita artinya itu selalu menyatakan kita adalah warga negara yang baik kalau kita belum bisa mentaati hukum yang ada. Termasuk hukum yang kita buat di dalam suatu perjanjian. Karena itu bukanlah cerminan dari warga negara yang baik. Karena kalau misalnya kemudian tetap kita kampanyenya sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang baik, ya, yang taat hukum. Tapi ada hukum yang nggak ditaati, ini akan menjadi presiden gitu loh. Jadi orang-orang lain di luar sana yang nggak mengerti hukum akan berpikir, oh ternyata kita juga bisa disebutkan sebagai warga negara yang baik meskipun tidak mentaati hukum. Meskipun tidak bayar pajak misalnya seperti itu, kan nggak mentaati hukum itu. Ya, berarti saya tetap warga negara yang baik gitu loh. Nah, inilah yang perlu saya luruskan. Itu aja sih dalam visi saya seperti itu. Tapi syarat itu akankah menjadi di sidang Bang nantinya? Oh ini ternyata susah Bang, disampaikan. Terus saya nggak ngerti gitu loh. Tergantung dari tergantung mereka melihatnya itu sesuatu hal yang akan menjadi senjata mereka, ya silakan saja. Tapi saya harus katakan bahwa sesuatu yang menjadi syarat yang tidak pernah disepakati itu tidak akan pernah dikabulkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, mereka harus ukur dengan pasti, ukur dengan tepat, apakah benar apa yang mereka sampaikan itu benar-benar sesuatu yang bisa menghambat anak untuk bertemu dengan ayahnya. Kalau enggak, itu semua akan jadi sia-sia.